Dipersembahkan oleh Baik, kamu juga dapat buku ya. Maaf tangan kering nggak apa-apa ya. Baik, makasih. Satu lagi tapi yang paling belakang, mana yang paling belakang? Coba. Ada nggak yang belakang? Oh, yang paling belakang Oh. ini ya. Boleh tuh Bang. Oke. Ya, Cik. Cik. Terima kasih Kak Awan atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rekan Hawarismi dari jurusan International Business Management. Saya ingin bertanya Kak Awan, sepanjang tadi saya mendengarkan Kak Awan menjelaskan tentang sampah, ketimpangan, bahkan mengambil jurusan mengenai lingkungan. Tetapi di situ saya menyadari bahwa banyak anak muda, bahkan saya sendiri, bahkan belum tentu peduli terhadap sampah. Kalau boleh tahu, apa insight dari Kak Owen yang menggerakkan untuk bergerak ke sana? Karena kalau dipikir sebagai generasi bunda, kebanyakan memikirkan hanya tentang uang dan jarang sekali dan belum pernah saya melihat anak muda itu bergerak untuk membersihkan sampah. Apa yang membuat Kak Owen untuk bergerak ke sana dikala anak muda tidak bergerak menuju ke sana? Dan bagaimana caranya kami sebagai anak muda bisa searah dengan Kak Owen yang sedang dijalani sekarang? Terima kasih. Ini menarik banget. Makasih banyak pertanyaannya. Tadi menarik banget karena ini jadi salah satu visi misi dari Kick Andy juga ya Bang. Tadi kita ngobrol di belakang sama Bang Andi. Salah satu adanya kegiatan acara ini adalah untuk membantu membuka pemikiran dari anak-anak muda supaya nggak cuman memikirkan tentang uang aja tapi juga melakukan berdampak juga gitu. Oke, menjawab dari pertanyaan tadi, aku sendiri ngelihat lingkungan, nggak cuman dari lingkungan aja. Karena kalau misalnya kita cuman lingkungan doang nggak ada penghasilannya, itu nggak akan sustain. At the end mungkin kita akan bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, tapi nggak bisa sustain berkelanjutan. Dari aku sendiri aku ngelihat di sini juga ada uangnya, di sini juga ada opportunity-nya. Karena kalau misalnya kita mikir dari segi bisnis, sampah itu kan sebuah masalah. Lingkungan di Indonesia sebuah masalah. Termasuk lingkungan di dunia itu juga jadi sebuah masalah. Kalau misalnya kita ngeliat dari segi bisnis, kalau ada masalah artinya ada opportunity. Opportunity-nya apa? Artinya adalah opportunity-nya harus solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi karena aku ngelihat dari opportunity itu juga, aku pengen terjun di bidang lingkungan ini. Jadi nggak cuma dari segi lingkungannya aja, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya, masa depannya seperti apa, langkah-langkah ke depannya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan seluruh dunia itu pasti udah mengarah ke lingkungan. Dari mulai pendanaan, termasuk juga ekonomi, sekarang udah ada yang namanya circular economy, ada green economy, ada juga yang namanya target net zero emission. Di Indonesia punya target net zero emission sampai tahun 2060. Supaya emisi di Indonesia bisa mencapai balance-nya 0 gitu. Dan untuk mencapai ke sana artinya banyak peluang-peluang pekerjaan yang bisa kita lakukan. Banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuman mikirin tentang lingkungannya aja, tapi di sini juga banyak opportunity-nya. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang ini menjadi garansi buat kita. Kalau misalkan dulu aku sering ditanya, sama kalau lagi ngobrol sama anak-anak SMA gitu, Kak jurusan apa sih atau pekerjaan apa sih yang bakalan masih ada sampai belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Aku bisa garansi di bidang lingkungan ini karena tadi target 2060 masih panjang. Artinya kita punya proses-proses, kita punya langkah-langkah untuk sana, membutuhkan banyak tenaga ahli, membutuhkan banyak orang-orang untuk berkontribusi. Jadinya bidang lingkungan ini jadi salah satu bidang yang pas kalau misalnya kita mau ngomongin tentang opportunity di masa depan. Itu sih. baik. Tentunya dapat buku juga ya, tolong diantarkan. Jadi teman-teman, kenapa Kick Andy kembali masuk ke kampus ya, tadi kita diskusi. Karena aku jujur aja bersama teman-teman di Kick Andy maupun teman-teman mentor, kami punya beberapa mentor, mulai khawatir ya. Pertama artinya 7 tahun atau 8 tahun yang lalu sudah muncul ya, flexing-flexing, pamer kekayaan ya.
anak muda umur 23, 24, 27 sudah pamer berapa Lamborghini yang dia punya, seberapa mewahnya kehidupan dia, naik first class kalau pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalahnya tidak dijelaskan prosesnya, sehingga apa yang terjadi? Banyak anak daerah kemudian bermimpi bahwa oh kalau sukses itu adalah kita memang harus punya harta sebanyak-banyaknya. Sukses itu ketika kita kaya raya dan seterusnya. Jadi nilai-nilai itu terdegradasi hanya mengukur sukses itu dari materi yang kita miliki. Padahal esensi kehidupan lebih dari itu teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Aku selalu bilang kan anak muda, kalian harus kaya, kalian harus berdaya. Karena dengan demikian kalian bisa lakukan banyak hal untuk bukan saja dirimu, tapi bisa juga untuk atau sebaiknya dan seharusnya untuk masyarakat di sekitarmu. Jadi kalau teman-teman klik ya Big Bang misalnya, dulu di Kompas kami 8 mentor, di situ kami gerakkan cerita-cerita tentang anak-anak muda yang berbuat sesuatu yang berdampak. Nah itu serialnya 1,5 tahun, kemudian kami lanjutkan di Metro TV dengan Big Circle. Itu di luar Kick Andy kami punya gerakan. Jadi bagaimana mendorong anak-anak, ayo kalian anak muda, kalian punya kesempatan untuk memberikan makna dalam hidup kalian dengan melakukan sesuatu yang berarti. Nah memang banyak anak muda bilang, nggak keren ya main sampah gitu, nggak bisa kaya gitu ya. Nah tapi kan Owen tadi mengingatkan kita gitu loh, memang harus sustain. Harus ada tanda kutip pemikiran bahwa apa yang dilakukan itu juga menghasilkan supaya kita bisa terus berdampak. Kalau tidak, itu namanya pekerjaan sosial dan kemudian tidak bisa berlanjut karena kehabisan nafas ya. Makanya kita gerakan dulu sociopreneurship. Bagaimana kemudian kewirausahaan swasta ini bisa memberikan alternatif bagi orang-orang yang ingin hidupnya bermakna gitu ya. Nah, Owen, aku cuma kasihan kamu belum duduk, jadi kamu boleh duduk. Karena aku panggil teman kita ya, namanya Arfiana Maulina atau kita panggil Ana. Kita berikan aplaus untuk Ana. Ya. Ana ini saya duga karena menurut materi umurnya 22 tahun. Jadi tidak ada dugaan tapi memang sudah di research ya. Oke, boleh naik ke sini Ana atau nama lengkapnya Arfiana Maulina ya, silakan di sini. Baik, boleh menyapa teman-teman? Halo semuanya. Hai. Dan Ana adalah alumnus Markom. Siapa di sini yang Markom? Markom, Jaya. Maskom juga dong. Pokoknya komunikasi. di sini. Iya dong. Binus. Tepuk tangan untuk Binus. Sekaligus terima kasih karena Binus memberikan kita tempat yang istimewa untuk acara ini ya, Owen. Nah, kalau boleh tahu ya, awal mula Ana juga tertarik untuk peduli pada lingkungan. Itu gara-gara apa? Wah, ceritanya panjang. Jadi Nah, kita nunggu aja nggak apa-apa sampai jam 8 malam ya. ya dari umur 16 tahun, 16 kelas tahun. 2 SMA waktu itu ngelihat pulang sekolah di pinggir sekolah tuh selokannya kotor. Kotor, bau, belum ada pasukan orange kayaknya tuh. Oke. Nah, waktu Ini di itu Jakarta? Iya, Jakarta. Oke. Jakarta. Kelihatan aduh apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Seorang anak usia 16 tahun gitu kan. Di sekolah negeri, SMA negeri gitu nekat. Buatlah dia inisiatif gerakan air bersih gitu. Awalnya gerakan itu dari US. Cuman buka di sekolah school chapter gitu. Tapi ternyata karena dulu di sekolah negeri gitu kan. Dukungannya agak kurang. Akhirnya nekat gitu buka di Jakarta. Dulu namanya Thirst Project Jakarta. Dan banyak tuh relawan yang mau bergabung dan akhirnya diubah jadi Thirst Project Indonesia yang sekarang jadi Water Nation biar lebih independen. Water gitu. Nation. Betul. Iya, apa yang dilakukan ya? Iya, jadi selama 5 tahun terakhir dari yang awalnya komunitas jadi yayasan itu just a journey sih gitu ya. Dan thank you juga untuk Binus gitu karena di sini walaupun aku Markom, aku ambil free elective jadi bisa belajar hukum lingkungan, bisa belajar tentang data dan teknologi dan thankfully juga nilainya A gitu. Jadi very proud. Siapa di sini yang free elective? Enggak ada ya? Oke. Ada. Jadi free elective itu kalau di Binus kita
bisa ambil mata kuliah lintas jurusan gitu. Nah aku salah satunya bisa ke kelas-kelas hukum, teks dan lain-lain. Apa saja Heeh. kegiatannya Oke, tadi? kegiatannya jadi karena aku belajar gitu ya dari itu semua dan pengalaman yang udah ada, akhirnya kita bikin beberapa program. Misalnya kalau zaman pandemi kita webinar kayak gitu. Terus kita udah mulai ke onsite nih. Di 2025 kita udah menjangkau ke lebih dari 5 tempat. Kita buka booth di CFD di Bandung untuk mengedukasi tentang gimana sih kita menggunakan lekak. Teman-teman ada yang tahu lekak? Untuk alternatif deterjen gitu ya, biar ramah lingkungan. Kita edukasi di Bandung, CFD Bandung, CFD Jakarta, ke Kampung Pemulung di Tangerang. Terus kita juga ke Cepu, Jawa Tengah untuk menanam 5 pohon lekak. Lalu kita juga ke Bali juga gitu ya, open booth juga di Bali dan masih banyak sih daerah lainnya. Seperti itu, Cirebon juga. Baik, pertanyaannya ada yang tahu klerek kita apa? Ya mungkin ada yang mau jawab, ada yang tahu nggak lekak? Zaman aku tahu persis itu klerek ya, karena kalau kita nyuci itu selalu ada klereknya ya. Betul, ya. Jadi yang tahu-tahu ini kita tahu umurnya. Udah ketahuan ya, iya. Sementara anak itu, muda apa itu klerek-klerek ya. Baik, nah ini kalau lihat ini kan prestasi Arfiana atau Ana ini menjadi climate ambassador di bawah jaringan global anak muda dari World Bank Yes, Group betul, gitu betul. ya. Ya. Dan juga berbicara juga di forum-forum internasional, antara lain apa yang pernah bicara di mana aja? Betul, terakhir kali di APFSD, Asia Pacific Apa Forum itu? on Sustainability Development, Youth Forum, Youth Forumnya itu di bawahnya APFSD yang untuk profesionals gitu. Jadi APFSD Youth Forum di Bangkok kemarin 2025, fully funded ke sana dari Arrow. Arrow itu salah satu NGO asal Malaysia. Dan kita bicara, saya nge-pitch juga tentang buah tadi, lekak gitu. Dan kita bisa lihat ya di sini teman-teman Gen Z ini belum tahu gitu. Yang tahu kayaknya udah Klerek. kelihatan umurnya gitu Aku nggak kan. tahu apa itu klerek ya. Iya, dia Nggak itu tahu aku. buah, Oh, buah iya, kayak iya. kurma gitu kan. Oh begitu. Yang bisa dipakai untuk nyuci gitu teman-teman. Nah kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke Instagram kita @watrination. Oke. Promosi. Baik, tepuk tangan dulu dong, kasih semangat Ana ya. Dan juga di C20 dan G20 ya, pernah juga mengangkat isu air dan keberlanjutan ya. Betul. Kemudian juga kreator dan edukator sekarang mengenai air. Jadi kalau kita mau lihat kegiatan-kegiatan Ana ini di mana tadi? Bisa di sosial media kita pastinya. Apa namanya? Instagram saya di arfiana.earth dan juga di Watrination gitu. Baik, yang menarik juga dari sekadar komunitas, terus kemudian sekarang jadi yayasan ya. Tuh, Makin hari makin membesar. betul sekali. Baik, tapi kegiatan sehari-hari apa sekarang ini? Kegiatan sehari-hari lagi bekerja di salah satu perusahaan gitu milik negara dan sambil juga jadi educational content creator dan bisa juga untuk menjangkau ya berbagai daerah-daerah gitu dengan salah satunya dukungan-dukungan dari seperti grants. Kita baru dapat grants dari NGFP. NGFP itu fellowship based di UK. Kita dapat grants, small grants untuk membuat sebuah proyek sosial seperti itu. Baik, aku mau minta komentar Owen, ini umur 22 tahun. Kalau Owen sekarang umur berapa? 23 Bang. Yeay. Oh nggak beda jauh Beda ya. satu, iya. Oke, komentarmu tentang apa yang dilakukan Ana? Keren banget sih, jujur tadi mulai dari kapan SMA? 16 tahun 2 SMA. Umur 16 tahun. SMA aku belum mikir tentang lingkungan gitu Bang, masih main basket doang, olahraga doang gitu kan. Jadi keren banget karena udah bisa mulai dari awal dan kegiatan-kegiatannya benar-benar real, apalagi berhubungan juga sama air. Tadi aku juga ada kegiatan-kegiatan di bidang air juga, mungkin siapa tahu bisa kolaborasi kapan-kapan, Boleh banget. ngelakuin sesuatu yang besar untuk di Indonesia gitu. Thank you. Baik, ya jangan kemana-mana dulu Ana, aku mau tanya sedikit lagi ke Owen lagi nih. Aku berdiri apa duduk nih Bang? Oh iya, kamu boleh duduk sini nih. Boleh, ini kursinya Kick Andy. Iya, aku di tengah-tengah aja. Jadi Owen, kalau kita lihat ini kan banyak teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan termasuk atau terutama sampah ya. Tapi kadang-kadang kita frustrasi ya melihat situasi dan kondisi. Kalau dari rumah, ayo dipilah-pilah, udah kita pilah-pilah ini. Begitu tukang sampah datang ditumpuk jadi satu lagi semua.
lemes lagi kita. Jadi kesadaran itu kan tidak kesadaran kolektif di antara kita. Ada yang peduli, ada yang nggak peduli dan seterusnya ya. Buang sampah, aku kagum ya. Artinya nilai-nilai dari orang tuamu itu sejak awal sudah diberikan kepada anak-anaknya ya. Bahwa keindahan alam yang kita nikmati ini akan lebih indah kalau tidak ada yang begini-begini. Aku dulu ngajak anak-anakku ke pantai kok nggak cerita ya soal ini. Memang bukan ayah yang baik aku ternyata baru sadar sekarang ini ya. Aku dulu tenang-tenang aja kita menikmati hidup, bahkan aku lihat plastik itu sudah sesuatu yang biasa aja gitu ya. Ternyata itu harus disadari oleh semua pihak bahwa kita tidak bisa membuang apa saja di area kita ya, apalagi sampah-sampah plastik ya terutama. Nah, apakah kamu yakin bahwa satu hari kita di Indonesia ini bisa menyelesaikan masalah sampah? Atau tantangan apa yang akan kita hadapi untuk persoalan ini? Oke, sebenarnya yakin atau enggak yakin, karena sebenarnya buat beresin masalah sampah itu adalah masalah lingkungan yang menurut aku paling mudah untuk diselesaikan di Indonesia. Kita cuma butuh dana yang jauh-jauh banget lebih kecil daripada transisi energi gitu. Jadi mungkin dari APBD kita tuh sebenarnya butuh 5-10% dari masing-masing daerah untuk menyelesaikan masalah sampah di masing-masing daerah. Tapi masalahnya sekarang mungkin cuma 1-2% doang yang dialihkan buat masalah lingkungan. Jadi sebenarnya dengan itu aja itu udah sangat mudah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah dari hati nurani kita masing-masing, dari hati nurani pejabat-pejabat kita, apakah benar-benar mau beresin atau enggak. Karena tanpa willingness itu, tanpa keinginan itu, ya mau gimana pun, mau dapat uang seberapapun, teknologi kayak gimana pun nggak akan beres sih. Menurut aku seperti itu, Bang. Baik, menarik ya. Kalau tadi kan kita diskusi di belakang layar bahwa kesadaran anak-anak muda untuk menjaga lingkungan makin hari makin baik ya. Betul. Karena ini mungkin banyak edukasi yang ada di media sosial atau kesadaran di kampus-kampus seperti ini kan pasti kita diingatkan tentang pentingnya menjaga lingkungan kita karena ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak ya. Kamu belum ya? Ya, aku punya anak cucu, kamu belum. Ya, apalagi kamu ya. Apalagi yang jomblo-jomblo di sini ya. Wah, masih jauh, aku aja pacar aja belum punya gitu ya. Tapi pada satu hari nanti kita akan memikirkan apa yang kita wariskan pada anak cucu kita ya berkaitan dengan planet bumi yang makin hari makin rusak. Karena kalau kita lihat ada kesadaran juga, aku lihat ada beberapa. Jadi kalau aku ke kafe-kafe teman-teman, aku lihat anak-anak muda ini. Ada yang dengan kesadaran bahkan sedotannya, dia bilang saya nggak pakai sedotan dikembalikan. Ada yang nggak dapat sedotan, mana sedotannya? Oh, maaf Mbak, kami di sini nggak menyediakan sedotan. Gimana masa saya disuruh nyucup gitu kan? Jadi aneh juga, sebagian banyak orang anak-anak muda yang sudah tidak mau lagi karena dia tahu apa yang terjadi ya. Betapa kita ini nomor berapa kalau sampah plastik di dunia? Nomor 2 kalau nggak salah setelah China. Jumlah Jumlah secara keseluruhan. sampah plastik yang ada di lautan, di sungai, dengan jumlah itu tonasenya gede sekali. Betul. Bahkan katanya ini dari hasil riset itu, sedotan yang ada di Indonesia itu bisa berapa 16 kali keliling bumi kita kalau dikumpulin. Jadi betapa parahnya keadaan. Jadi mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan ya kurangi ya hal-hal yang tanda kutip menimbulkan sampah yang tidak bisa terurai dalam jangka waktu yang relatif pendek ya. Nah, apa yang bisa Owen sampaikan buat teman-teman yang hadir di sini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita? Oke, aku izin berdiri Bang. Jadi teman-teman kalau misalnya kita selalu mikir masa depan kita, masa depan lingkungan kita itu seperti apa, sebenarnya semuanya itu ada di tangan kita teman-teman. Dan kalau misalkan kita selalu mikir, kita cuma mikir lingkungan itu nggak ada uangnya, kalian semua salah. Di sini tuh banyak banget uangnya dan ke depannya akan semakin banyak lagi uang-uang yang ada di sini. Jadi kita harus berpikir mencari opportunity yang paling pas. Justru sekarang karena masih sedikit orang-orang yang peduli, ini adalah waktunya kita dan menjadi kelebihannya kita untuk mulai duluan gitu. Jadi penting banget untuk kita semua mikirin caranya untuk lebih peduli lagi,
langkah-langkahnya dari yang paling simpel juga, dari yang paling sederhana juga, karena aku selalu percaya kalau misalkan orang-orang disuruh ubah kebiasaan, behavior mereka secara drastis, itu nggak akan bertahan lama dan mungkin cuman bentaran, cuman beberapa hari aja. Tapi aku selalu percaya kalau misalnya kita harus mulai berubah dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang paling sederhana dulu, dan setiap orang pasti punya level kesederhanaan, level kesulitan masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngebandingin, oke, gue udah begini, kalau belum begini. Padahal semuanya itu berbeda-beda, backgroundnya beda-beda dan caranya hidup mereka tuh beda-beda. Jadi kita harus mikirin langkah-langkah apa yang paling mudah yang bisa kita lakuin dari diri kita sendiri. Dipersembahkan oleh